Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku membahas lagi soal-soal tentang SMUK 4 yang semoga itu bermanfaat dan bisa kamu pelajari ya untuk nanti ujian. Dan juga aku mau kasih tahu info tentang D4-nya Unpad tuh udah dibuka juga. Nanti kamu bisa cek di websitenya dan nanti bakal aku bahas juga. Oke, tapi sebelumnya juga jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya, biar semakin bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi pertama-tama kalau misalnya kamu mau cari info tentang Unpad, tentang jalur masuknya, itu tinggal masuk ke smuk.unpad.ac.id, lalu pilih yang sarjana. Di sini ada yang seleksi mandiri. Nah, di sini ada S1 jalur mandiri, jalur prestasi, D4, dan S1 International Undergraduate Program atau IUP. Nah, untuk yang D4 nih, yang D4 ini tuh jadi seleksinya tuh udah ada dari tahun 2019, dan sekarang tuh ada lagi, dan ujiannya itu adalah daring ya, jadi ujian online. Nah, jadi nggak ada yang pakai nilai UTBK. Kalau yang UTBK itu yang sarjana yang ini nih, yang jalur mandiri ini. Ini ada skema satunya UTBK gitu. Kalau yang D4 dia ujian aja. Persyaratannya 3 tahun terakhir sama WNI, gampang banget ya, itu syarat umumnya. Ini syarat khususnya, sama kayak biasa sih, cuma biaya pendaftarannya 150.000 gitu ya. Ini dokumen-dokumennya nanti lengkapi aja. Pelaksanaan tesnya karena online nanti harus memenuhi spesifikasi komputer atau laptop yang kamu punya gitu ya. Tanggal pentingnya ini tuh batas pembayarannya ini lebih lama dari yang S1 karena yang S1 tuh kan tutupnya itu 27 Juni ya, kalau ini 20 Juli gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak lolos S1 bisa nanti daftar yang D4-nya gitu. Ujiannya simulasinya 29-30, pelaksanaan ujiannya 1 Agustus, pengumumannya cepat banget ya, 8 Agustus. Program studinya tuh nggak banyak, jadi sini ada 14 ya. Ada di FEB, kedokteran, FISIP, Vkom gitu ya. Nanti kamu bisa cek aja yang sesuaikan dengan minat kamu gitu kalau misalnya mau ikutan. UKT-nya tentunya ada dana pengembangan, tapi ada juga nih yang nggak ada dana pengembangannya, misalnya kayak ilmu budaya, bahasa budaya Tiongkok yang ada dana pengembangan. Kebidanan juga nggak ada ya. Wah, ini nggak ada atau nggak terisi ya? Setahu aku tuh ada semua harusnya ya, tapi di sini mungkin asumsinya belum ada ya. Oke, dan rata-rata 25 juta sampai 30 juta ini yang paling mahal apa? Oke, MIPA, teknologi industrinya gitu. Tapi UKT-nya itu di 8 juta. Ya, tampungnya bisa dicek. Di sini lumayan banyak ya, di atas 40. Ada bahkan yang sampai 120 ASP, akuntansi sektor publik. Nah, ini paling ada info lainnya, ada yang jalur prestasi buat kamu yang punya sertifikat non-akademik dan juga yang berhubungan sama seni ya. Di sini tuh persyaratannya kan 25% siswa terbaik pada semester 1 sampai 5, lalu pendaftar klaster seni bidang olahraga harus dapat membaca partitur menunjukkan sertifikat asli. Jadi ada sertifnya. Dan lalu ini ada minimal juaranya, surat pernyataan kesanggupan aktif UKM, jadi nanti harus ikut ke UKM-nya dan menyerahkan dokumen atau video portofolio kegiatan atau prestasi. Ini tanggal pentingnya tuh masih buka nih sampai 30 Juni ya, jadi 5 hari lagi nih buat kamu yang memang berprestasi di bidang non-akademik kayak gitu. Nah, untuk yang jalur mandirinya yang udah aku jelasin juga, pelaksanaan tesnya itu ini sampai 20 Juni, jadi 2 hari lagi nih buat kamu daftar gitu ya. Nah, tadi yang kayak aku bilang, ini tuh ada 2 skema, ada yang pakai nilai UTBK dan nilai SMUK kayak gitu. Oke, nah itu aja info. Sekarang yuk langsung aja kita bahas soal SMUK Unpad yang part 4. Part 1, 2, 3 bisa kamu cek di video sebelumnya ya. Aku bakal simpen di description box. Terima kasih. Oke guys, langsung aja ya. Nah, ini tuh adalah sinonim. Nah, nanti kamu bisa download dulu soal-soalnya, kamu kerjain dulu, nanti kamu bisa lihat pembahasannya dengan nonton video ini ya. Karena itu mungkin lebih membantu daripada langsung lihat jawaban. Oke? Tapi kalau misalnya mau langsung melihat jawaban sambil belajar juga boleh-boleh aja ya, tergantung kamu. Yang pertama nih, baka. Baka itu tuh apa nih? Jadi yang paling tepat di sini adalah abadi, alam baka. Jadi alam yang abadi gitu ya, kita nanti tuh bakal abadi di sana. Dam itu adalah denda. Ya, hakikatnya, pada kebenarannya gitu ya, jadi yang kebenaran. Ilustrasi biasanya itu ada gambarannya gitu ya, ada visualisasinya. Jadi itu gambar. Imbas. Jadi misalnya karena tsunami, imbasnya pemukiman warga jadi rata. Nah, jadi kayak pengaruhnya gitu ya. Jahil.
Jahil tuh bukan kayak anaknya jahil gitu, bukan gitu, tapi jahil tuh dari bahasa Arab jahilun, bodoh. Gitu. Kafi itu lengkap ya. Kanaka itu sinonimnya manusia. Oke, korektif itu adalah tanggap. Kripto itu adalah rahasia. Kayak gitu ya. Ini sinonim. Lanjut. Sekarang antonim, lawan kata. Jadi kebalikannya. Emigrasi itu kan keluar. Berarti yang ke dalam itu adalah kebalikannya imigrasi. Anomali itu abnormal. Jadi kebalikannya adalah normal. Plural tuh kayak banyak gitu ya. Nah, berarti yang tunggal, yang sendiri. Gitu. Proposisi itu dalil, usul gitu ya. Asal usul kayak gitu. Jadi kebalikannya reaksi itu gerak balik gitu dari si proposisi. Revolusi yang jangka panjang ya, kayak ada perubahan jangka panjang. Nah, kebalikannya evolusi, perubahan jangka pendek. Sporadis itu sering, kebalikannya berarti jarang. Sederhana, berarti canggih ya. Universal tuh semesta gitu ya, keseluruhan berarti parsial, sebagian. Yuana itu muda, kebalikannya adalah tua. Makar itu kayak suatu hal yang licik gitu dilakukan, berarti yang jujur, antonim. Oke, itu antonim. Sekarang lanjut hubungan antar kata ya. Terang matahari. Nah, terang itu kayak sifatnya matahari gitu ya. Matahari itu menerangi gitu ya. Jadi panas itu apa? Yang paling benar api. Tinggi itu dalam. Tinggi itu berhubungan sama dalam gitu ya. Berarti awan itu berhubungan sama matahari. Gitu. Mata, telinga, lidah. Mata dekat sama telinga. Lidah dekat sama hidung. Yang paling benar yang hidung. Yang lainnya jauh ya. Jatuh bakal sakit. Mengantuk bakal tidur. Belajar di kelas. Balap motor di sirkuit. Berobat biar sembuh. Tembak, atau bukan biar ya, bakal. Berobat bakal sembuh walaupun nggak sembuh. Ada yang nggak sembuh gitu ya, kan harus berkali-kali ya. Asumsinya berobat langsung sembuh, tembak berarti langsung mati ya. Oke, ini kita lihat ya. Ramalan itu ilmu astrologi, penyakit itu ilmu patologi. Earphone itu digunakan untuk mendengarkan suara, stetoskop mendengarkan detak jantung. Masinis itu pengemudi kereta, nahkoda itu pengemudi kapal. Aku, kau, kita. Aku, kau, kita. Ini sama aja kayak kami itu sama aja kayak akunya termasuk gitu ya. Kau itu dia, kita itu kita gitu. Jadi kami, dia, kita yang di. Oke, gitu untuk hubungan kata. Lanjut lagi. Sekarang tuh cari yang ibaratnya itu paling beda, paling salah. Borobudur, Prambanan, Batik, Malioboro, Monas. Ini berhubungan sama Jawa Tengah semua ya. Ini Jogja sih. Oke, tapi yang paling beda itu Monas gitu ya. Yang kedua, Honda, Yamaha, Suzuki, Mercedes, Xenia. Ini merek kendaraan ya. Ini ada motornya gitu ya. Kalau Honda, Yamaha, Suzuki, Mercedes, kalau Xenia dia mobil. Perseteruan, pertengkaran, pertikaian, penyelarasan, persaingan. Oke, ini yang negatif, ini positif. Penyelarasan tuh menyatukan gitu. Roti singkong, kentang, nasi telur. Apa coba? Telur ya, karena yang lainnya karbohidrat. Fanatik, ortodoks, konservatif, sorry ya ini ya. Kolot, terbuka. Nah, ini tuh yang, ini sama aja nih, kolot, ortodoks, konservatif, fanatik. Jadi terbuka yang paling beda. Mental, pikiran, kejiwaan, batin, rohani. Mental, kejiwaan, batin, rohani itu sama gitu ya. Jadi pikiran yang paling beda. Pengukuran, tindakan, norma, aturan, kaidah. Yang paling beda pengukuran. Calot, cengkau, mucikari, pialang, pedagang. Ini tuh kayak perantara semua ya. Tapi pedagang kan dia langsung ke si pelanggannya gitu ya. Gaib, sulap, magi, rahasia, sihir. Magi ini tuh artinya adalah gaib, rahasia, sihir. Jadi sulap yang bukan ya. Manakah yang berbeda di antara berikut? Biji, pohon, ranting, daun, buah. Yang paling salah itu adalah biji. Karena pohon, ranting, daun, buah itu satu kesatuan. Biji itu kayak bagian dari buah ya. Jadi enggak. Gitu. Oke? Jadi pokoknya cari aja yang paling beda gitu ya dari 5 kata tersebut.
Oke, sekarang kita masuk ke soal hitungan ya. Ini tuh soal seri bilangan atau soal barisan gitu. Oke. Yang pertama, 1, 7, 8, 19, 27, 37, 64, 61, 125. Ini tuh ternyata gini. Polanya adalah, ini zigzag ya, di 1 ke 8, 8 ke 27, 27 ke 64, 64 ke 125. Nah ini kan 1 pangkat 3 gitu ya, 2 pangkat 3 gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan si 7, 19, ya 7, 61, ini tuh agak-agak lain ya, si polanya gini. Jadi kita kurangin si pangkat 3, kayak misalnya gini, 2 pangkat 3 kurangi 1 pangkat 3. Nah ini kan jadinya berapa? 8 kurangi 1, itu kan 7 gitu ya. Lanjut, ini 3 pangkat 3 kurangi 2 pangkat 3. Berarti ini 27 kurangi 8. Benar kan? 19. Benar, oke. Terus 4 pangkat 3 kurangi 3 pangkat 3. Berarti 64 kurangi 27. Berarti 37, benar. Lanjut lagi, 5 pangkat 3 kurangi 4 pangkat 3. Berarti 125 kurangi 64. Berapa? 61 ya? Yes, benar. Oke, berarti setelah ini adalah 6 pangkat 3 kurangi 5 pangkat 3. Jadi 216 kurangi 125. 6 kurangi 5, 1. 21 kurangi 12, 9. Jadi 91. Jawabannya yang C. Gitu. Ya. Lalu 11, 2, 13, 4, 15. Oke, ini gampang ya. 11, 13, 15, 17, 19. Berarti sini tambah 2 lagi, 21. Ini 2, 4, 6, 8. Berarti tambah 2. Ini 10 ya. 10 sama 21. Gitu. 125, 64, 8, 10. Oke, ini pangkat 3 juga ya. 5 pangkat 3, 4 pangkat 3. Berarti sini 3 pangkat 3. Berapa? 27. 2, 4, 6, 8. Oke, di sini pasti 10. Cari aja yang 10. Oke, di sini yang B. 31, 33, 35 tambah 2 ya. Di sini 37. Udah pasti. Oke, lanjut. 720, 720, 360, 120. Oke, ini pasti dibagi ya. Ini bagi 1. Ini bagi 2. Ini bagi 3. Berarti sini bagi 4. 120 bagi 4. 30 ya. 30. Ini 30 bagi 5, 6. 6 bagi 6, 1. Oke, benar. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh sebenarnya tuh gampang-gampang sih, cuma ya waktu biasanya yang bikin agak-agak bikin sulit gitu ya. Oke, nomor 1. 60 tambah 15 kuadrat. Kita tambahin dulu ya. Jadi kayak 60 tambah 15, 75. 75 dikuadratin. Nah, di sini berarti 75 aja kali 75 nih ya. 5 kali 5, 25. 7 kali 5, 35 tambah 2, 37. 5 kali 7, 35. 7 kali 7, 49 tambah 3, 52 gitu ya. Jadinya berapa? 5, 7, 25. 5, 6, 25. 5, 6 ya, ini 5, 6, 25. Oke, yang A. Nomor 2. Oke, akar 36 per 16 dikali 25 per 81. Nah, kita akarin dulu aja masing-masing gitu ya. Akar 36 kan di sini 6, akar 16 4. Akar 25, 5, akar 81, 9. Oke, udah. Jadi sini adalah berapa nih? 6 kali 5, 30, per 4 kali 9, 36. 30 per 36 sama-sama kita bagi 6. 30 bagi 6, 5. 36 bagi 6, 6. Jadinya 5 per 6. Oke? Yang nomor 3. 3, 1 per 5. Berarti kan 3 kali 5, 15, tambah 1, 16 ya. 16 per 5 dikali sama 15 per 32. Oke, ini coret-coret aja ya. 11 bagi 5, 3. 32 bagi 16, 2. Jadinya 3 per 2. Gitu. 3 per 2 sama aja kayak 1, 1 per 2. Oke, lanjut lagi. Nomor 4. 0,4036 dibagi 0,004. Nah, kalau aku biasanya jadiin salah satu angka itu nggak ada koma. Jadi misalnya yang atas nih. Yang atas aku mau kali berapa? Nolnya harus ada 4 ya. Kaliin sama 10.000 ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Jadinya 4.036. Berarti kaliin sama 10.000 per 10.000. Nah, tuh 2, 3, 4. Nah, ini jadi 40. Nah, oke. Berarti kalau 4.036 bagi 40 kan pasti 100 koma gitu ya. Cari aja hasilnya 100 koma yang B. Gitu. Jadi triknya kayak gitu.
per 5. 720 tambah 24 kuadrat, berarti 720 ditambah 24 kuadrat itu kan 576 ya. Kalau 26 kuadrat, 676. Kalau 24 kuadrat, 576. Jadinya adalah 1296. 1296 itu adalah akar dari 36. Hati-hati nih, bukan yang A ya, tapi yang D. Lanjut lagi, nomor 6. Aduh, bentar ya. Nomor 6 dulu. 0,375 bagi 2,5. Kayak tadi, kaliin berapa? Biar nggak ada komanya nih, si 0,375. Kaliin 1000 ya, jadinya 375 dibagi 2,5 kali 1000. Berarti 2500. Ini kan pasti 0, ya, karena kan yang di atas lebih kecil. Nah, lalu lihat aja depannya. Aku biasanya lebih ke mendekatinya sih, kayak 30 bagi 2 gitu. Ini kan berarti bakal 15. Tapi ternyata benar nih, 375 bagi 2500, 0,15 yang E. Oke, lanjut. Nomor 7. Nomor 7 di sini ya. 0,45 kuadrat. Jadi 0,45 kuadrat itu kan 0,45 dikali 0,45 gitu ya. Kita kaliin aja ya. 5 kali 5, 25. 4 kali 5, 20. Tambah 2, 22. 0 kali 4 di sini 0. Lalu di sini 5 kali 4, 20. 4 kali 4, 16. Tambah 2, 18. 0 kali 4, 0. Tambah 1, 1. Depannya 0, 0, 0. Nah, berarti ini 5, 2, 0, 2. Nah, oke, karena sini ada 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, jadi 4 angka di belakang koma. Jadinya 0,2025. Yang C. Oke, lanjut lagi. Nomor 8 di mana ini? Sorry ya, ini kayak nggak terlalu beraturan, tapi semoga teman-teman ngerti. Akar dari 2 kurangi 0,79, langsung aja ya. 1,1 ditambah 3 kurangi 0,75. Berapa nih? 2,25. Nah, ini ingat aja. Kalau 1,11 ini, sorry. Berarti kan kalau 111 tuh kan dia itu dari 11 gitu ya. Berarti sini 1,1. Tambah kalau 225 kan 15, berarti sini 1,5. Ya udah, 1,1 tambah 1,5 jadinya 2,6. Itu. Nomor 9. 2,4 kurangi 40% tambah 37/20. Karena jawabannya koma, kita komain aja semuanya. 2,4 kita kurangi sama 40% itu kan 0,4 tambah sama 3 kali 20, 60, 60 tambah 7, 67/20. Kalau 67/20 itu sama kayak 3,35 ya. Oke, jadinya berapa nih? 2,4 kurangi 0,4 itu kan 2 ya. 2 tambah 3,35. 2 tambah 3,35. Jadinya adalah 5,35. Oke, satu lagi nih. Nomor 10. 0,68 dibagi sama 3, 2/5. Satu-satu dulu ya, nanti kan disuruhnya jumlah. Jadi ini adalah 68/100, kita bagi sama 17/5. Kita balikin jadi 5/17. Oke, 68 bagi 17 itu 4 ya. 100 bagi 5 itu 20. Jadinya 4/20. 4/20 itu sama aja kayak 1/5, karena sama-sama dibagi 4. Oke, ini satu. Satu lagi di sini ya, 42% kali 13. Ini sama-sama kita bagi berapa? Bagi 2 aja ya, ini 21, ini 50. 21 kali 13 bagi 50, berapa tuh? 21 kali 13, 3, 6, 1, 2. 273 nih. 273/50. Oke, dapat nih. 1/5 kita tambahin aja sama 273/50. Oke, ini sama-sama KPK-nya 50 ya. Jadi 50 bagi 5, 10. 10 tambah 273. Jadinya adalah 283/50. Berarti kalau 283/50 tuh 5, ya. Semuanya 5, 5 kali 5, 250, lalu 330 bagi 5 aja. 33 bagi 5, 6 ya. 66. Oke, udah. 5,66. Tadi apa ini? 5,35 ya. Oke, gitu ya. Lanjut. Kita tuh harus semangat terus nih ya, karena masih cukup banyak. Jika sudut segitiga P, 2P, 3P, dan Q-nya 30, berarti sini tambahin aja nih. Di berapa? 6P ya.
Kalau satu segitiga kan 180 derajat, berarti kalau P-nya itu 180 bagi 6, 30 derajat. Q-nya 30 derajat, P-nya 30 derajat, berarti P sama dengan Q. Oke, udah yang sama dengan aja. Nah, yang paling mungkin yang C ya. Karena 4P sama dengan 4Q, sama-sama 120 derajat. Lanjut di sini berdasarkan data di atas usia orang tersebut. Nah, sebenarnya gampang kalau misalnya cari tahunnya doang ya, tapi kalau cari bulan sama hari, hati-hati. Kita harus ingat bahwa satu tahun itu adalah berapa? 12 bulan. Dan satu bulan itu adalah 30 hari. Nah, jadi di sini kita cari dari tanggal hari ini, kita balikin aja 2011, 11 sama 10, lalu 1972, 2 sama 15. Oke, kita kurangin. 10 kurangi 15 kan negatif, nggak mungkin nih. Berarti kita pinjam sama yang si bulan. Jadi ini 11 kita kurangi 1 jadi 10. Si harinya kita tambahin. Satu bulan tadi 30 hari kan? Asumsinya 30 deh. Jadi 10 tambah 30, 40. 40 kurang 15, 25. 10 kurangi 2, 8. 2011 kurangi 1972. Kalau aku gini ngitung. 1972 ke tahun 2000 kan dia 28. 28 tambah 11, 39. Jadi 39, 8, 25. Ada nggak? Ada, tapi di sini 26. Oke. Mungkin pakai pakai hari yang 31. Enggak lah, November kan dia 30 ya. Februari juga 30. Mungkin typo ya. Ya, tapi ini yang paling dekat sih, ini yang benar. Yang B ya. Adi berangkat dari kota X pukul 8.45 sampai di kota Y pukul 11.15. Jika dia mengendari mobil dengan kecepatan 60 km per jam, beristirahat 1 jam, berapa kilometer jarak X ke Y? Berarti di sini jarak kita kurangi aja dari yang lebih besar ya, lebih gampang. 11.15 kita kurangi 8.45. Berapa nih? 15 kurang 45 kan negatif, kita pinjam dari yang sebelahnya ya, yang jamnya. Dari sini 1 jam 60 menit, berarti 15 tambah 60, 75. 75 kurangi 45, 35 ya. 30, sorry. 10 kurangi 8, 2. Jadi kayak 2,5 jam gitu ya. Nah, di sini ada istirahat, kita kurangi 1, jadinya 1,5 jam. Nah, ingat, kecepatan itu adalah jarak bagi waktu. Jadi kalau di sini kecepatannya itu 60, jarak yang ditanyain waktunya sih 1,5, ya udah, jadi jaraknya adalah kita kaliin aja 60 kali 1,5. Ya. Jadi sini tuh 15 kali 6 9 tambahin 0 ya. 90 km. Yang gitu. Oke, ini agak-agak logika, tapi masih mudah sih. Tiana adalah anak Pak Wisnu dan Bu Wisnu. Nida adalah anak Padanang dan Budiana. Pak Wisnu adalah adik Budiana. Nah, jadi sini ada hubungan dari si Pak Wisnu dan Budiana. Oke, jadi antara si Viana sama Nida, berarti mereka saudaraan ya. Saudaranya adalah saudara sepupu. Lanjut, semua anggota PGRI harus hadir dalam rapat. Sementara guru adalah anggota PGRI. Nah, berarti kayak semua si guru itu kan anggota PGRI. Nah, mereka pasti hadir dalam rapat. Jadi semua guru hadir dalam rapat. Yang B. Oke, umur Bandi 20 tahun. Setengah dari umur Sinta, berarti Sinta 2 kalinya aja, 2 kali 20, 40. Dan 3 tahun lebih muda dari umur anak, berarti anak tuh 3 tahun lebih tua dari si Bandi, 23. Sifanya 1/4 Sinta, berarti 1/4 kali 40, 10. Ya. Siapakah yang paling muda? Berarti si Siva ya, Siva bukan Sinta. Yang paling tua si Sinta, yang 4. Dah, gitu ya. Jadi bisa gercep ya kerjanya. Oke, sekarang terakhir nih, ini yang apa sih tipe visual ya? Bukan visual. Ya, ini yang tipe-tipe gambar, soal-soal tipe gambar. Oke, yang pertama nih, kira-kira yang paling beda yang mana? Ternyata yang paling beda adalah yang B, karena dia tuh kayak nggak ada singgungan dengan si ininya bangun datar. Kalau ini kan ada nih, singgung, tik singgung, gitu ya. Kalau ini nggak nyampe. Dan semuanya segi 4. Nomor 2, ini juga sama nih, dia ada tik singgung, tik singgung, tik singgung, tik singgung, tik singgung, tik singgung, tik singgung. Kalau ini nggak ada, dia di tengah sendiri. Yang 3, yang E. Yang E ya, benar. Yang lainnya tuh kayak ini, silang gitu loh. Silang, 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 silang. Kalau ini kayak plus gitu ya. Dan bisa dilihat juga dia tuh nggak menyinggung ke yang depan gitu, malah ke yang belakang. Perempat di sini lihat aja titiknya sih.
Ketiknya kalau di luar segitiga berarti benar. Kalau yang ini di dalam. Per 5. Hitung ada berapa sih siku-sikunya? 2 siku-siku di sini ada 5. 5 juga. 5 juga. 5 juga. Kalau ini cuma 4. Nah, ini yang paling gede. Nah, sekarang coba nih. Kamu cek jawabannya nomor 678, kirim di kolom komentar ya. Sambil latihan juga tipe gambar soal smoke unpad. Nah, udah deh gitu aja untuk pembahasannya. Gimana? Capek nggak belajarnya? Semoga tetap masuk gitu ya. Dan aku doain semoga lancar ujiannya sampai hari H. Karena banyak juga isu-isu katanya kan hitungannya nggak bisa pakai coretan. Jadi mulai belajar hitung cepat di otak gitu ya. Kan soalnya tuh kayak nggak terlalu ribet juga, sederhana, tapi ya kalau misalnya udah ditekan sama waktu dan tadi nggak boleh coretan kan agak susah gitu ya. Jadi tetap semangat, semoga kamu lolos ya di Smoke Unpad 2022. Gitu aja dari aku, thank you for watching and bye!